Selamat berjumpa kembali di pembahasan kita yang lalu. Di transformasi kita sudah belajar tentang translasi dan refleksi. Saat ini kita akan belajar mengenai dilatasi, bagian ketiga dari transformasi itu. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Ada rumus untuk dilatasi ini ada dua. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, jika dia berpusat di 0,0 dan faktor skalanya adalah K, maka rumusnya seperti ini. X, Y setelah dilatasi dengan faktor skala dan titik pusat 0,0 adalah Kx, Ky. Lalu yang kedua, rumus dilatasi jika berada dalam titik pusat A, B dengan faktor skala K, maka rumus dilatasinya seperti ini. X aksennya sama dengan A ditambah K dikali X kurang A, dan juga Y aksennya sama dengan B ditambah K dalam kurung Y dikurang B. Kedua rumus ini akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal tentang dilatasi. Jadi nanti kita akan bedakan mana dilatasi dengan pusat 0,0 dan mana dilatasi dengan pusat A, B dengan masing-masing faktor skala. Jadi faktor skala ini yang akan menentukan suatu bangun apakah dia diperbesar atau diperkecil. Mari kita lihat. Misalnya kita punya sebuah segitiga dengan titik A 2,4, B 2,2 dan 4,2. Dengan pembesarannya di sini adalah 2 kali. Jadi pembesaran 2 kali yang dikatakan di soal ini, maka nilai K-nya atau skalanya sama dengan 2. Nah, di mana letak titik-titiknya jika segitiga mengalami dilatasi 2 kali lipat? Artinya dia mengalami pembesaran 2 kali. Mari kita lihat. Titik A 2,4. Nilainya menjadi A aksen 4,8. Kenapa bisa menjadi 4,8? Dengan asumsi seperti ini tadi yang saya katakan. 2,4 ini untuk menemukan aksennya adalah 2 dikali 2 dan 4 dikali 2. Dari mana nilai 2 ini? Nilai 2 ini adalah nilai K yang tadi saya katakan adalah skala. Oke ya. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Begitu seterusnya untuk koordinat B dan C. 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 2 juga sama dengan 4. Duanya dari mana? Sekali lagi, kenapa dikali 2 dan duanya dari mana? Duanya dari skala atau faktor K yang tadi dikatakan di soal. Bagian C, 4,2 menjadi 8,4. Dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Semua angka baik X dan Y akan dikalikan dengan 2. Kenapa dikalikan dengan 2? Sekali lagi, karena itu adalah faktor skalanya. Next. Jadi ilustrasi gambarnya seperti ini. Segitiga ABC setelah mengalami perbesaran menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Bisa kita lihat segitiga ini, segitiga ABC ini mengalami perbesaran 2 kali. Ya, kenapa 2 kali? Karena dikatakan di soal mengalami perbesaran 2 kali dengan, sehingga kita katakan faktor skalanya atau K-nya sama dengan 2. Oke ya, saya kira nanti kalian nanti bisa lihat di beberapa referensi yang lain. Saya langsung saja ke contoh untuk sebuah titik. Sebuah titik L dengan koordinat negatif 12,8 dilatasi dengan titik pusat 0,0. Nah ini, titik pusatnya 0,0 dan faktor skalanya negatif 5/4. Tentukan bayangan titik L. Ini yang ditanyakan adalah L aksennya. Jadi suatu titik L negatif 12,8 mengalami dilatasi ya dengan faktor titik pusat 0,0 dan faktor skalanya 5,4. Berapa nilai L aksennya? Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat. L negatif 12,8 ini adalah nilai X, koordinat X dan koordinat Y. 0,0 ini titik pusat tadi dan negatif 5/4 itu adalah nilai K. Nah,
karena dia berada pada titik pusat 0,0, maka kita bisa menemukan dengan mudah berdasarkan rumus yang ada. Maka X aksennya adalah K dikali X. Berapa nilai K-nya? Negatif 5/4. Dikali X-nya sama dengan negatif 12. Oke. Negatif dengan negatif jadi positif ya. Saya coret 4 dengan 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka sisa yang kita akan kalikan adalah 5 dikali 3 sama dengan 15. Yeah. Oke ya. Sekarang untuk Y aksennya. Y aksennya adalah K dikali Y. Berapa nilai K-nya? K-nya atau skalanya adalah negatif 5/4 dikali Y. Y-nya berapa? 8. Sama dengan, saya coret 4 dengan 8, sisa 2. Artinya 8 dibagi 4 ya. Saya kalikan, setelah saya bagi tadi, saya kalikan dan saya menemukan nilai negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Saya dapatkan nilai X aksen 15 dan Y aksen negatif 10. Maka kita temukan nilai titik hasil dilatasi daripada titik L itu adalah 15, negatif 10. Cukup mudah ya ketika kita mengingat rumus yang tadi saya berikan untuk titik pusat 0,0. Kita pindah ke soal yang berikut. Titik Z dengan koordinat 8, negatif 12 merupakan bayangan dari titik Z negatif 6,4. Oleh dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala K. Tentukan nilai K. Oke. Nilai K di sini adalah nilai faktor yang belum diketahui. Mari kita lihat. Kata kuncinya adalah dilatasi dengan titik pusat 0,0, berarti kita menggunakan rumus dilatasi dengan titik pusat 0,0. Kita tentukan titik awalnya dulu. Ini ya titik awalnya. Titik awalnya adalah Z negatif 6,4 mengalami dilatasi ya dengan faktor pusat 0,0 dan faktor skalanya K. Nilai K-nya tidak ada. Ada hasilnya adalah Z aksen sama dengan 18, negatif 12. Nah, untuk menemukan itu kita lihat saja di sini rumusnya. X aksen sama dengan K dikali X. Nah, mari kita tentukan dulu. Negatif 6 dan negatif 4 itu adalah X dan Y. Ini 0,0 adalah faktor sudut pusatnya dan K-nya adalah nilai K yang belum diketahui. 18 dan 12 ini adalah nilai X aksen dan Y aksennya. Mari. X aksennya berapa? Sudah ada ya? 18 sama dengan nilai K yang belum diketahui. Maka nilai X-nya berapa? Negatif 6. Negatif 6 ya. Maka kita dengan mudah menemukan nilai K-nya sama dengan 18 dibagi negatif 6. Maka nilai K sama dengan negatif 3. Mudah ya? Saya kira tidak ada masalah untuk kita menemukan nilai 3. Oke, saya menemukan nilai K. Selesai, saya ini dapat nilai K sama dengan negatif 3. Apakah bisa diuji untuk komponen Y aksen? Oh bisa, mari kita lihat. Kalau kita gunakan Y, maka apakah akan menghasilkan nilai yang sama? Mari kita uji coba. Y aksennya sama dengan negatif 12. K-nya tetap, Y-nya adalah 4. Maka K sama dengan negatif 12 dibagi 4. Negatif 3. Sama ya? Nah, apapun yang kita mau pakai mencari menggunakan komponen X atau menggunakan komponen Y, pasti nilai K-nya akan sama. Dengan mudah kita temukan karena kita memahami konsep rumus yang tadi kita berikan bahwa itu untuk titik pusat 0,0. Next ya. Titik R 1,2 dilatasi sebesar 3 kali dengan pusat negatif 5,1. Tentukan bayangan titik R aksen. Nah, di soal ini perlu kita identifikasi. Soal ini titik pusatnya bukan lagi 0,0, tetapi dia titik pusatnya
A, B ya. Jadi ini disebut titik pusat A, B. Dilatasi sebesar 3 kali. 3 kali ini berarti ini adalah nilai K atau faktornya. Titik R atau titik mula-mula. Mari kita jawab. Titik R dengan titik 1,2 mengalami dilatasi dengan sebuah titik pusat negatif 5,1. Jadi ini A, B dan faktor skalanya adalah 3. Berapakah bayangan daripada R aksen itu? Oke, saya kira dengan mudah kita akan temukan kalau kita memperhatikan rumus yang akan kita gunakan. Gampang saja ya. Untuk X aksen, maka rumus yang kita gunakan adalah A ditambah K dalam kurung X dikurang A. Ini ya. Berapa nilai A? Mari kita tentukan dulu komponen-komponen yang akan kita gunakan. 1,2 itu adalah X, Y. Negatif 5,1 itu adalah A, B ya, titik pusatnya ya. Dan 3 itu adalah K atau faktornya. Dengan mudah kita gunakan A-nya, setelah kita tentukan A-nya negatif 5 ditambah K-nya sama dengan 3, X-nya 1 dikurang A-nya sama dengan negatif 5. Oke, negatif 5 kita turunkan, kita selesaikan yang di dalam kurung. Negatif kali ini negatif sama dengan jadi positif, 1 tambah 5 menjadi 6. Maka dengan mudah kita temukan 6 kali 3 18, maka X aksennya sama dengan negatif 5 ditambah 18 sama dengan positif 13 ya. Mudah ya. Kita cari Y aksennya. Y aksennya sama dengan B ditambah K dalam kurung Y dikurang B. Berapa nilai B-nya? Kita sudah tentukan. Nilai K-nya gampang. Y-nya 2 dikurang B-nya. B-nya adalah 1. 1 ditambah 3, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Maka Y sama dengan 1 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka Y aksen yang kita temukan adalah 4. Sehingga koordinat bayangan daripada R atau kita sebut R aksen adalah X, Y adalah 13,4. Oke, untuk dilatasi 3 kali. Saya kira dengan mudah kita temukan ketika kita mengingat rumus yang tadi saya sampaikan. Oke ya. Nanti kalian bisa coba di rumah. Kita next lagi. Titik P 7,-3 oleh dilatasi 1,2 dan faktor K adalah 2. Jadi kita lihat dulu A 1,2 ini adalah A, B dan K itu adalah 2. Oke, sebuah titik P. Titik P itu adalah 7,-3 mengalami dilatasi dengan titik pusat 1,2 dan faktor skalanya adalah 2. Tentukan bayangan P aksen. Gampang. Kita tentukan semua komponennya. Ini X, ini Y, ini A, ini B, dan ini K. Dengan mudah kita gunakan rumus ini ketika kita sudah menemukan komponen itu. X aksen sama dengan A ditambah dalam K dalam kurung X dikurang A. Sama dengan berapa nilai A yang kita tentukan di atas? 1 ditambah K-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 2, 7 kurang 1 sama dengan 6. Maka 1 ditambah 12, maka X aksennya adalah 13. Oke ya, dengan mudah kita temukan. Berikut nilai Y aksen. Y aksen sama dengan B ditambah K dalam kurung Y kurang B sama dengan, kita lihat nilai B-nya adalah 2 ditambah K-nya adalah 2 dalam kurung Y-nya negatif 3 dikurang B. B-nya adalah 2. Mari kita lihat. 2 ditambah 2 dalam kurung negatif 2 negatif 3 kurang 2 sama dengan negatif 5.
sama dengan 2 ditambah 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Maka Y aksen sama dengan 2 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 8. Cukup mudah ya. Kita menemukan nilai bayangan P atau kita sebut P aksennya adalah 13, negatif 8. Oke. Dengan mudah kita temukan ketika kita memahami rumus itu. Oke ya. Next kita pindah pada soal yang berikut. Kita next dengan soal yang lain. Sebuah titik diketahui titik A 4,5, titik B negatif 6,8, titik C 12, negatif 2, D 0,7 dan titik E negatif 2,5. Jika setiap titik dilatasi terhadap titik pusat 0,0, jadi dia dilatasi oleh titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Tentukan bayangan masing-masing titik tersebut. Yang perlu kita ketahui adalah supaya kita menggunakan rumus yang benar adalah kita lihat titik pusatnya dulu dan faktor skala yang digunakan adalah 3. Dengan mudah kalau kita sudah mengidentifikasi seperti itu, maka dengan mudah kita akan menentukan rumus apa yang kita akan gunakan. Yang pertama untuk titik A 4,5 dilatasi dengan titik pusat 0,2 faktor skala 3, maka kita dengan mudah menemukan aksennya adalah K dikali X, K dikali Y sama dengan aksennya adalah K-nya berapa? 3. X-nya, lihat X-nya dari koordinatnya ini X dan ini Y. Maka dengan mudah kita gunakan X-nya adalah 4, K-nya 3, Y-nya adalah 5. Nah, maka aksen adalah 12,15. Itu caranya. Untuk titik B negatif 6,8, maka nilai B aksennya adalah ini X dan Y-nya tinggal kita kali 3 saja. Kenapa kita kali 3? Berdasarkan tadi yang kita gunakan ya. Maka kalau kita kali 3, negatif 6 dikali 3 sama dengan negatif 18. 8 dikali 3 maka 24. Dengan mudah kita temukan ya. Untuk titik C 12, negatif 2. Maka kita temukan nilai C aksen atau bayangannya. Ini adalah X dan ini adalah Y. Dengan faktor skalanya adalah 3. Jadi kita kali 3 saja. 12 dikali 3 sama dengan 36, 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Oke. Dan D aksen. D adalah 0,7. Faktor skalanya adalah K sama dengan 3. Ini X, ini Y. Karena dia melewati titik pusat 0,0, kita kalikan saja dengan skalanya. 0 dikali 3 sama dengan 0. 7 dikali 3 sama dengan 21. Selesai. Untuk bagian E, E-nya negatif 2, negatif 5. Faktor skalanya adalah 3. Ini X, ini Y. Maka E aksen yang kita akan dapatkan adalah kita kalikan 3 lagi. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Oke, selesai. Dengan mudah kita menemukan bayangan dari titik-titik yang ada. Dengan catatan sekali lagi, lihat titik pusatnya dan skala yang digunakan. Oke ya, kita next. Diketahui titik P negatif, titik P 6,8 dan Q negatif 3, negatif 5. Dilatasi terhadap titik pusat A 2,3 dengan faktor skala negatif 2. Tentukan bayangan setiap titik. Oke, saya kira soal ini sama dengan soal yang tadi kita selesaikan. Kita lihat ya, dia titik pusatnya 2,3 dan faktor skalanya negatif 2. Titik P 6,8 mengalami dilatasi ya 2,3 dan skalanya adalah negatif 2. Berapa P aksennya? Nah, kita cari dulu.
X aksen sama dengan A ditambah dalam K dikali X kurang A. Nah, berapa nilai A-nya? Caranya tadi yang seperti yang saya ajarkan tadi. Nilai A, ini B, ini K, dan ini X dan Y-nya. A-nya adalah 3, A-nya adalah 2, maaf ya, 2. Nilai K-nya atau skalanya adalah negatif 2, X-nya 6, A-nya 2. Oke, dengan mudah kita temukan negatif 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 2 ditambah negatif 2 dikali 4 negatif 8, maka X aksennya sama dengan 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 6. Untuk Y aksennya sama dengan B ditambah K dalam kurung Y kurang B, sama dengan nilai B nya adalah 3 ditambah negatif 2 dalam kurung 8 dikurang 3. Oke, gampang ya. 3 ditambah negatif 2 dalam kurung 8 kurang 3 sama dengan 5. Sama dengan 3 ditambah negatif 10 ya. Maka Y aksen sama dengan negatif 7. Maka kita temukan P aksennya adalah negatif 6, negatif 7. Itu untuk titik P. Sekarang untuk titik Q. Mari kita lihat untuk titik Q. Q-nya adalah negatif 3, negatif 5. Dilatasinya sebuah titik 2,3 dan faktor skalanya adalah negatif 2. Q aksennya berapa? Oke, kita cari dulu. X aksen sama dengan A ditambah dalam kurung X kurang A, sama dengan oke, kita tentukan dulu. Ini X, ini Y, ini A dan B, dan ini adalah K. Ya, kalau sudah seperti itu dengan mudah kita selesaikan. A-nya adalah 2, K-nya negatif 2, X-nya negatif 3, dikurang A-nya 2. Oke, sama dengan 2 ditambah negatif 2 dalam kurung negatif 5, sama dengan 2 ditambah 10. Negatif ketemu dengan negatif atau negatif kali negatif jadi positif, maka X aksennya adalah 12. Y aksen untuk Y aksennya sama dengan B ditambah K dalam kurung Y kurang B, sama dengan B nya kita lihat B nya adalah 3 tambah K-nya adalah negatif 2 dalam kurung Y-nya adalah negatif 5 dikurang B-nya adalah 3. Kita selesaikan. 3 ditambah negatif 2 dalam kurung negatif 8 sama dengan 3 negatif kali negatif positif, 8 dikali 2 16, maka Y aksen adalah 19. Maka dengan mudah kita menemukan nilai titik Q aksennya adalah 12,19. Oke ya. Dengan mudah kita temukan semua soal-soal, kita pecahkan semua soal-soal ketika kita sudah memahami rumus yang akan kita gunakan. Sekali lagi kuncinya adalah pahami titik pusatnya dan lihat berapa skala yang digunakan. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Setelah materi ini kita akan berjumpa dengan materi mengenai rotasi. Salam sehat dan selamat mencoba di rumah.